Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya semalam kehilangan sendal di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pihak DKM memberi sendal. Alhamdulillah. Namun di sendal tersebut terdapat tulisan sendal masjid. Apakah itu termasuk mempersalahgunakan wakaf dari masjid? Tapi itu sudah ada persetujuan dari DKM. Masya Allah. Pertama, bersyukur kepada Allah bahwa amanah sendal itu sudah dituntaskan oleh kita dalam kebaikan, dan Allah mengambil itu saat kita sedang beramal soleh. Kan semua titipan ya, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, itu semua titipan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Orang sabar, orang yang dekat dengan Allah, orang yang hebat imannya itu orang yang langsung menghadirkan rasa ketika mengalami musibah. Ya semua kan cuma titipan Allah. Ya kalau Allah yang nitipkan mau ngambil, ya itunya haknya Allah. Cara Allah mengambilnya terserah Allah. Jelas ya? Tapi nanti ada hukum ikhtiar dulu. Jangan langsung disimpulkan hilang sendal, ya terserah Allah. Nah begitu. Cari dulu, lihat dulu, tanyakan dulu. Begitu sudah tidak ada sama sekali dengan ikhtiar, tawakal. Itu yang dimaksud tawakal. Alhamdulillah. Kalimatnya begini: segala puji bagimu ya Allah yang telah menitipkan sendal itu kepadaku, dan aku dihisab di hari kiamat dengan sendal itu. Kan akan dihisab. Kan di antara 4 pertanyaan itu tentang harta, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau gunakan. Hisabnya mudah. Dari mana engkau dapatkan? Dari rezeki yang engkau titipkan ya Allah lewat pekerjaan yang halal ini. Kemana engkau pergunakan? Ke masjid ad-du'a ya Allah, dan hilangnya ada di situ ketika aku mengikuti ibadah kepadamu. Hisabnya ringan. Masya Allah ya. Nah kalau berpikirnya seperti itu, yang pertama dirasakan kita ada ketenangan di dalamnya, karena merasa semua titipan dari siapa? Allah, dan diambilnya dalam keadaan sedang beramal saleh. Jelas? Adapun yang ngambil, ya, dia mendapatkan bagian yang haram untuknya. Ya, karena pencuri itu tidak akan mengambil kecuali yang haram. Kan haram ketemu haram. Jelas ya? Halal ketemu apa? Halal. Nanti kalau ada sifat seperti itu sudah muncul, yang hebat begini, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari apa yang pernah kita dapati. Karena orang ini dipandang mampu mengelola nikmat Allah dengan cara yang baik, maka Allah tambahkan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidan. Masya Allah. Hilang sandal, datang sandal yang baru. Mereknya sandal masjid. Itu nggak dijual itu, akhi. Antum cari di toko-toko mereknya sandal masjid, nggak akan ketemu. Ya. Maka diberikan hadiah mereknya langsung baru dengan nama sandal apa? Sandal masjid. Nah, apakah sandal itu saat digunakan benar digunakan secara pribadi atau hanya untuk dikhususkan di masjid? Perkaranya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Arba'in urutan yang ke-6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya itu syubhat yang meragukan. Kalau ada syubhat, jangan langsung disimpulkan, ditinggalkan. Tanyakan statusnya supaya jelas halal haramnya dulu. Itu rumus syubhat. Rumus yang pertama perjelas dulu, tanyakan dulu, jangan langsung ditinggalkan. Syubhat ditinggalkan tidak. Tanya dulu, perjelas dulu, betul-betul sehingga syubhatnya hilang. Maka cara yang benar bagaimana? Tanyakan kepada pengurus masjid, ke DKM-nya. Pak, afwan, ini sandal yang ini statusnya, sandal masjid ini, apakah statusnya hanya untuk di masjid, jadi saya pinjam sampai ke rumah, atau memang berhak saya gunakan? Yang dikhususkan oleh jamaah memfasilitasi jamaah, ya, yang dikhususkan oleh masjid memfasilitasi jamaah yang kehilangan sandal misalnya, sebagai infak yang dikelola dan direalisasikan lewat sandal. Kalau masjid menjawab misalnya tidak, memang itu dikhususkan dari masjid bagi orang-orang yang ke masjid yang mungkin boleh jadi kehilangan sandal atau sandalnya rusak dan sebagainya. Cuma ada mereknya sandal masjid untuk kenang-kenangan supaya rajin ke masjid, misal begitu. Ya, supaya antum nggak pakai untuk maksiat, supaya antum nggak pakai untuk hal-hal yang tidak disukai Allah. Kan malu pakai sandal masjid maksiat, misal.
kan? Nah, itu bisa-bisanya aja mungkin ya. Bisa saja kita kreasikan seperti itu, ya. Nah, kami sudah bedakan kalau yang khusus masjid ada tulisannya khusus dipakai di masjid. Jelas ya? Jadi perjelas kepada pihak masjid, dan dengan memperjelas itu dapatlah kita hukum penggunaan sandal dimaksud. Tapi rumusnya begini sekali lagi, kalau hilang sesuatu, pertama ikhtiar mencarinya semaksimal mungkin. Kalaupun tidak bertemu, maka disitulah ada kehendak Allah untuk menyelesaikan tugas kita ibadah melalui amanah itu. Makanya mumpung masih ada, gunakan pada yang baik, karena setelah itu fana, kan sifat dunia fana. Ini baju nih Pak, Bu, ini sementara nih, besok-besok jadi besar, jadi kekecilan, nggak bisa dipakai. Mumpung masih bisa dipakai, pakai pada yang baik, pakai sholat, pakai ibadah, pakai baca Quran, pakai untuk memuliakan orang lain, niatnya ibadah. Besok-besok kekecilan, kalau nggak rusak. Kalau sudah kekecilan, dipindahkan kepada yang lain. Saya punya anak yang pertama, Muhammad Hamilul Quran. Bajunya yang kecil nggak bisa dipakai lagi sekarang. Dipakainya oleh siapa? Anak yang ketiga, Ahmad. Ahmad pakai baju kakaknya. Kakaknya selesai tugasnya, turun ke anaknya. Demikian kita seperti itu. Semua dunia tuh begitu. Apa dikira sandal akan selamanya? Tidak. Kalau bukan rusak, kaki antumnya yang kegedean. Kendaraan juga begitu. Itu motor, besok-besok itu sudah kadaluarsa. Mobil muncul yang baru, akinya soak tuh yang itu. Mumpung masih digunakan, bisa dipakai, pakai pada yang baik. Besok-besok rusak. Dunia tuh fana. Semua yang terkait dunia akan fana. Kalau bukan kita yang meninggalkan duluan, maka dunia yang meninggalkan kita duluan. Begitu rumusnya. Itu yang paling penting. Kalau sudah kita tawakal di titik tertinggi, tahu cara menggunakan, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya punya sepupu, dia masuk pesantren. Ini kisah nyata. Dia pakai sendal pertama kali ke masjid, hilang sendalnya. Dia beli yang kedua untuk sholat yang siang harinya, hilang lagi. Hari berikutnya dia beli gembok. Ini nyata. Itu masya Allah, pertama dipakai gembok awet, kedua dipakai hilang dengan gemboknya. Dia putuskan yang keempat, nggak pakai gembok lagi. Dia tulis di situ, bertakwalah kepada Allah. Itu sendal awet. Begitu hilang kalimatnya, hilang sendalnya. Dia simpulkan yang kelima, dah tawakal aja sama Allah. Yang penting saya niatkan untuk berbuat baik, dan dia doakan tuh supaya yang menggunakan sendal itu juga mendapat kesadaran. Tahu kan antum apa yang terjadi? Begitu sifat itu muncul dalam dirinya, dia ke masjid, dia diperlihatkan keempat-empat sendalnya yang hilang itu. Paham? Kadang-kadang hikmah itu datang belakangan setelah kita menyadari tentang nilai kehidupan yang Allah titipkan kepada kita. Allahu a'lam bissawab.